GKI Kanan, senang sekali pada hari ini, hari Jumat. Kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita belajar sebuah tema, yaitu tempat perhentian, yang diambil dari Bilangan pasal ke-34 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita teman-teman, dan kita sama-sama akan membacanya. Bilangan 34 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Nah teman-teman, dari perikop ini mari kita sama-sama belajar bahwa sesungguhnya batas-batas tanah perjanjian yang Tuhan gambarkan dalam perikop ini bukanlah batas-batas yang tetap. Begitu kan ya? Kita akan menyaksikan di kemudian hari bahwa pada zaman Yosua, para hakim-hakim yang memerintah silih berganti hingga Samuel dan para raja-raja, batas-batas ini senantiasa bergerak teman-teman. Jadi batas ini bergerak terus. Kemudian gak cuma itu, ada penjajah-penjajah juga datang selama masa para hakim. Dan kemudian kita kenal Daud, bagaimana Daud memperluas kerajaan Israel secara signifikan, dan Salomo menambah wilayah pengaruh yang jauh lebih luas lagi. Nah teman-teman, namun Israel tidak pernah memiliki batas-batas yang tepat seperti yang Tuhan gambarkan di sini. Lalu, apa gunanya batas-batas ini bagi orang Israel dan bagi kita di masa sekarang? Nah teman-teman, bagi orang Israel waktu itu, pemaparan batas-batas ini memberikan sebuah pengharapan akan tibanya satu masa pemenuhan janji Allah. Begitu ya, satu perhentian dari keletihan mereka berjalan terus bertahun-tahun di padang gurun. Suatu hari nanti mereka akan memperoleh kediaman yang tetap. Begitu kan ya. Ini adalah sebuah sahabat buat mereka. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi kehidupan kita umat Israel sekarang, seringkali kita harus melihat bahwa hidup kita ini adalah sebagai sebuah pengembaraan, dan itulah sebabnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Nah, makanya Rasul Paulus berulang kali, teman-teman, menuliskan bahwa ketika kita mengalami keletihan, sama seperti bangsa Israel, bahwa kita jangan lupa ada pengharapan akan tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Kita pun memiliki pengharapan itu. Dan ingatlah teman-teman bahwa kehidupan kita tidak berhenti hanya di sini. Begitu kan ya? Tuhan telah menjanjikan surga yang baru di mana tidak ada lagi air mata, ratapan, dan duka cita, teman-teman. Jadi kehidupan kita tidak hanya begini atau akan berakhir di sini saja. Berulang kali Tuhan menyatakan janjinya tentang sebuah tempat perhentian yang kekal bagi umatnya, yaitu surga, teman-teman. Begitu kan ya. Tempat itu bukan sekedar perhentian sementara, tapi ia janjikan kepada bangsa Israel, dan secara khusus kepada kita Israel rohani. Itulah sebabnya teman-teman, di tengah keletihan kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita memiliki satu pengharapan besar yang menjadi alasan besar untuk kita bersuka cita. Makanya teman-teman, kerjakan hidup kita dengan semangat, karena kita tahu bahwa kita nanti memiliki tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, jadi itu dia saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk selalu memiliki pengharapan bersama Tuhan. Dan kita yakin bahwa kehidupan kita ini gak cuma sampai sini aja. Walaupun banyak masalah atau rintangan yang sedang kita hadapi, tetapi mari kita yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan juga sudah memberikan janjinya kepada kita di kekekalan nanti. Nah, untuk mengakhiri saat teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selalu menyertai kami bersama dengan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, walaupun di hidup ini banyak sekali permasalahan, rintangan yang seringkali membuat kami putus asa ya Tuhan, tetapi kami yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, jangan lupa besok kita masih ada lagi saat teduh bareng di YouTube channel GKI Kanaan. Jangan lupa juga untuk bagiin saat teduh ini ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak lagi orang yang mendapatkan berkat. Kalau misalkan kalian ada pergumulan, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram @GKI Kanaan. Nanti permasalahan kalian akan kita bahas bareng-bareng di podcast Spotify. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Spotify-nya ya. Have a blessed day, God bless you, bye-bye. Ada yang singgah
tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia. Tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya? Umur berapa ya saya akan bisa menikah? Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.